Salam jumpa kembali dengan saya Pak Januar Simorangkir di sini. Salam Pancasila. Siswa-siswi yang saya kasihi, kali ini kita akan belajar kembali materi PPKN kita. Masih di kompetensi dasar 3.6. Di mana materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah pada pembelajaran V3, kita belajar mengenai ancaman terhadap negara kedaulatan Republik Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, sekarang kita akan lebih lagi mendalami materi ancaman. Anak-anak, di depan kita sudah ada peta Indonesia. Kalau kita amati, ternyata negara kita adalah negara yang memiliki banyak sekali kepulauan. Sungguh amat bersyukur kita dianugerahi Tuhan, negara yang indah dengan pulau-pulau yang indah. Yang di dalamnya juga banyak sekali kekayaan-kekayaan alam dan juga budayanya. Tapi tahukah kita, sadarkah kita, ternyata negara kita senantiasa menghadapi ancaman. Di samping kita memiliki kekayaan alam, memiliki kekayaan budaya, tetapi kita juga senantiasa, negara kita khususnya, menghadapi ancaman. Ancaman apa itu? Ya, terkait dengan itu, submateri yang baru, kita akan bicara ancaman terhadap NKRI secara militer dan non-militer. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah melalui materi video ini, maka diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman militer dan non-militer terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari kita membicarakan secara mendalam. Nah, negara kita bicara tentang posisi Indonesia dulu. Posisi Indonesia itu dilewati garis khatulistiwa, di mana dampak dari dilewatinya garis khatulistiwa, negara kita memiliki iklim tropis, yang mana dampaknya kita memiliki dua musim, hujan atau panas. Dan kita memiliki iklim tropis, yang akhirnya membuat Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, dan juga tanah yang subur. Yang kedua, letak geografis Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Nah, posisi silang maksudnya demikian, ya, bahwa kita diapit oleh dua benua, yaitu dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa bangsa Indonesia mudah kontak sosial dengan bangsa lain. Mengapa demikian? Letak posisi Indonesia yang strategis, ini akan memudahkan bangsa Indonesia untuk bisa kontak sosial dengan bangsa lain. Yaitu keperluannya untuk apa? Perdagangan dan sebagainya. Dan juga apalagi ditambah dengan kondisi sekarang, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia sudah masuk pada era globalisasi. Ini akan memungkinkan informasi-informasi, unsur-unsur budaya dari bangsa lain atau negara lain bisa masuk kepada kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dari tiga hal atau tiga faktor posisi Indonesia ini memberikan dampak bagi Indonesia.
Ya, ini apa? Yang pertama adalah kemajuan bangsa. Mengapa demikian? Letaknya yang strategis akan memungkinkan masyarakat bangsa Indonesia senantiasa untuk memperoleh, selain melakukan perdagangan, juga memperoleh informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan dari negara-negara lain untuk kepentingan, keperluan pembangunan negara Indonesia. Tetapi di samping itu juga bisa memperkokoh keberadaan Indonesia. Mengapa demikian? Dengan adanya kesadaran bersama bahwa kita berada di letak yang strategis di antara bangsa-bangsa lain, maka kita menyadari kita harus memperkokoh identitas kita supaya bangsa Indonesia dikenal bangsa yang kuat, bangsa yang berjaya. Tapi tahukah ternyata kita senantiasa mengalami ancaman terhadap kedaulatan negara kita. Nah, berbicara tentang ancaman negara kedaulatan Republik Indonesia, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana bentuk-bentuk dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya di negara kita. Yang mana kalau kita melihat dari itu semua, terdapat ancaman-ancaman yang berupa militer dan non-militer. Nah, ancaman yang berupa militer itu seperti apa? Yaitu menggunakan kekuatan bersenjata yang mana terorganisir. Yang mana bentuknya berupa apa? Agresi atau invasi, pendudukan wilayah oleh negara lain. Kemudian pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Sedangkan yang non-militer adalah menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai dapat membahayakan negara. Bentuk-bentuknya apa? Ya, ini dengan ideologi. Menyebarkan ideologi kepada bangsa Indonesia yang mana ideologinya bertentangan dengan ideologi Pancasila yang kita junjung bersama. Yang kedua dengan politik yang mana bisa memecah belah negara kita, bangsa kita. Kemudian dengan ekonomi dan sosial budaya. Nah, ini merupakan suatu pengkategorian di mana di dalam ancaman terhadap negara kita ada ancaman militer dan non-militer. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana pengertian dan bentuk-bentuk dari ancaman militer dan non-militer. Sekian dari pemaparan materi ini sebagai konfirmasi output dari pembelajaran kita. Silakan kalian mencari bentuk-bentuk ancaman militer dan non-militer terhadap negara kedaulatan Republik Indonesia masing-masing 4 saja. Kemudian sajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Yang pertama ancaman militer, ya. Di sini silakan mencari 4 kasus. Kemudian carilah upaya apa saja yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk menangani ancaman tersebut. Yang kedua adalah ancaman terhadap non-militer. Carilah 4 kasus, bentuk ancamannya apa saja. Seperti contoh yang sudah kita bicarakan pada pertemuan lalu, ya. Misal di sini
bentuk ancamannya kemiskinan misalnya, atau apapun yang berbentuk non-militer. Lalu coba ajukan pemikiranmu, bagaimana sikap bangsa kita seharusnya untuk meresponi bentuk ancaman non-militer tersebut. Baik, itu saja yang menjadi arahan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian pembelajaran kita. Saya tutup dengan salam Pancasila. Tetap semangat dan tetaplah melakukan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.